Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu karakter Kristus yang perlu dan penting untuk kita alami, jalankan, dan tunjukkan kepada dunia. Karakter kasih. Di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, Tuhan mengajarkan kepada kita dan memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di dalam kedua perintah inilah, segala perintah-perintah lain berada di dalamnya. Mengasihi Allah bukan hanya berkaitan dengan ibadah, ritual, ketaatan, dan aktivitas keagamaan, tetapi menjalankan kehendak Allah Bapa di dalam Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengasihi Allah dapat terjadi karena kita terlebih dahulu dikasihinya di dalam kasih yang sempurna. Seperti yang Allah nyatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, mati, menebus kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih berarti memberi, menyatakan kebenaran, kesucian, dan keadilan. Bagaimana kita menerapkannya di dalam relasi kita dengan sesama, mengasihi sesama manusia. Tidaklah mudah mengasihi sesama manusia. Pertama, kita sama-sama setara, sehakikat gambar rupa Allah. Yang kedua, kita adalah orang berdosa, yang cenderung berbuat dosa. Sekalipun saya dan saudara sudah ditebus Kristus milik kepunyaan Allah, dan hidup di dalam kasih-Nya, namun ada masih kemungkinan saya dan saudara berdosa kepada Allah, berdosa kepada sesama, sehingga kita sulit mengasihi sesama. Yang ketiga, kita secara pribadi punya kebutuhan yang seringkali mendahului dari perintah Tuhan. Kebutuhan menyebabkan kita lebih egois, antroposentris, dan mementingkan diri sendiri. Sehingga kasih yang seharusnya sewajarnya kita terapkan untuk sesama itu dibelakangkan. Dalam kondisi yang seperti itu, kita membutuhkan hidup yang bergantung dengan Tuhan, bersandar kepadanya, karena kalau tidak, kita tidak mungkin mengasihi sesama. Wujudnya bukan hanya sekedar mengampuni dan mendoakan dan memberikan berkat bagi sesama, tetapi konsistensi kita seumur hidup kita menjalankan kasih kepada sesama, peka terhadap sekitar, sigap, tangkas dalam memberikan bantuan kepada orang lain, bekerja keras mendapatkan sesuatu dari Tuhan melalui pekerjaan, dan segera untuk berbagi dari hasilnya. Kasih tidak hanya sekedar melupakan masa lalu dan membiarkan masa kini yang bekerja. Kasih mengarahkan diri kepada panggilan eskatologis, karena dengan itu kita mendapatkan energi untuk konsisten melakukan pelayanan, pekerjaan, dan segala aktivitas apapun. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu dimulai dan diproses serta diakhiri di dalam kasih kepada Allah dan sesama. Lalu bagaimana kita bisa bertahan menghadapi segala kemungkinan orang lain membenci, tidak menyukai, tidak menyenangi kita? Perlu dan penting bagi kita untuk tetap bergantung bersandar kepada Tuhan, hidup dengan firman, hidup di dalam fokus pada Kristus, dan ikuti teladan Kristus. Kerelaan bekerja keras, tanpa henti, tanpa hanya fokus pada benefit dan kepentingan dan keuntungan diri. Berbagi, memperkaya orang lain, dan menjadi saluran berkat. Hadirkan shalom dimanapun saya dan saudara berada. Kiranya kasih dari Allah di dalam Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Amin.